Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Saputra dengan NIM 22122671. Jadi di sini saya akan mempresentasikan uh, hasil paper yang sudah saya buat yang berjudul Sistem Rekomendasi Wisata Sulawesi Barat menggunakan metode Content Based Filtering. Ini langsung saja kita ke slide selanjutnya. Di slide pertama ada abstrak, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem rekomendasi destinasi wisata di Sulawesi Barat menggunakan metode content based filtering untuk membantu wisatawan memilih destinasi wisata sesuai preferensi mereka. Data yang sudah diambil akan dilakukan pre-processing seperti flash folding, tokenisasi, eliminasi, filtering, dan steaming. Dan untuk menyiapkan data agar siap dihitung kemiripannya dengan menggunakan algoritma Gaussian similarity. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman wisatawan dalam merencanakan liburan wisata terutama di Sulawesi Barat. Langsung ke slide berikutnya. Di sini ada pendahuluan. Wisata Sulawesi Barat memiliki potensi besar dengan kekayaan alam seperti Pulau Karampuang, air terjun Tamasapi, dan Pantai Dato, mana gambarnya seperti di bawah gambar dari wisata ada di bawah dari kalimat ini. Namun, terkadang wisatawan kesulitan memilih destinasi yang sesuai. Sehingga penelitian ini mengembangkan sistem rekomendasi berbasis content based filtering untuk memberikan destinasi wisata berdasarkan kesamaan fitur. Untuk selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya buat untuk paper ini ada 4, yaitu ada pengumpulan data, content based filtering, ada pre-processing, dan Gaussian similarity. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Yang pertama adalah pengumpulan data. Jadi pengambilan data dimulai dari mengambil data dari website yang bernama traveloccasion.com agar mendapatkan informasi tentang nama-nama wisata yang berada di Sulawesi Barat. Jadi saya mencari nama-nama destinasi wisata yang berada di Sulawesi Barat itu saya mencarinya di traveloccasion.com. Kemudian melakukan proses scraper agar menghasilkan nama-nama tempat wisata beserta deskripsinya. Jadi sebelum di scraper hanya ada nama-nama wisatanya saja, belum ada deskripsi. Saya membuat deskripsinya, melakukan scrapernya itu memanfaatkan ChatGPT untuk membuat deskripsi, dan saya juga memanfaatkan ChatGPT untuk membuatkan file X-nya sekalian, jadi sekali buat. Selanjutnya file Excel tersebut kemudian akan saya proses lebih lanjut melalui tahap pre-processing. Tujuannya untuk memastikan data ini siap untuk digunakan dalam kebutuhan analisis artikel ini. Untuk contoh datanya ada tabel di samping, ada nama wisata dan deskripsi. Untuk nama wisatanya ada Pulau Karampuang, air terjun Tamasapi, dan Pantai Dato. Dan untuk deskripsinya, Pulau Karampuang, pulau dengan keindahan bawah laut yang eksotis. Dan untuk deskripsi air terjun Tamasapi, air terjun setinggi 75 meter dengan suasana alam yang masih alami, dan seterusnya. Dan yang ketiga ada Pantai Dato, pantai dengan pasir putih dan tebing-tebing berbukit menawarkan pemandangan matahari terbenam yang indah, dan seterusnya. Selanjutnya ke slide berikutnya. Di sini ada pre-processing. Jadi tujuan saya melakukan pre-processing ini adalah untuk mengekstrak
konten item berupa teks yang relevan dan diperlukan dalam proses algoritma quotient similarity. Tahapan-tahapan pre-processing yang saya buat ada scaffolding, tokenisasi, eliminasi, filtering, streaming. Di mana tujuan dari scaffolding ini adalah untuk penyeragaman huruf, tokenisasi untuk pemisahan kata, eliminasi untuk penghapusan elemen yang tidak relevan, filtering untuk penyaringan stop words, dan streaming untuk pengubahan ke bentuk dasar. Untuk contoh data yang telah diprocessing ada di tabel sebelah ini, nama wisata dan streaming. Pulau Karampuang ada berapa kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi dari proses dari pre-processing ini saya akan dapat lebih mudah menghitung jumlah kata yang ada di setiap yang ada di deskripsi dari setiap nama wisata. Selanjutnya ada quotient similarity. Nah, quotient similarity digunakan untuk menghitung kemiripan antara dua deskripsi destinasi wisata menggunakan kata-kata yang sudah saya pre-processing. Mengambil data dari yang sudah di pre-processing. Adapun rumusnya dari quotient similarity ini sendiri adalah sim A B sama dengan banyaknya fitur A dan B per akar banyaknya fitur konten yang terdapat pada item A dan juga terdapat pada item B. Untuk contoh perhitungannya ada di slide selanjutnya. Jadi ini adalah contoh perhitungan quotient similarity. Yang pertama kita membandingkan antara item A dan B, di mana item A itu ada nama wisata yang bernama Pulau Karampuang dan B nama wisatanya adalah air terjun Taman Sapi. Jadi di sini kemiripan AB sama dengan N. Jadi di sini kita menghitung jumlah kata. Pulau Karampuang jumlah katanya ada 17, air terjun Taman Sapi jumlah kata ada 18, Pantai Dato jumlah kata ada 14. Jadi di sini dari perhitungan item A dan item B, kata yang sama dalam item A dan item B itu berjumlah 4. Sedangkan jumlah kata pada item A dan item B, item A berjumlah 17 dan item B berjumlah 18. Jadi di sini untuk menghitung kemiripannya adalah 4 per 17 dikali 18. Akar hasil dari 17 ke 18 akan dijadikan akar, yaitu hasilnya 17,49,2. Setelah itu kita bagi 4 dibagi 17,492, dimana hasilnya adalah 0,001. Jadi hasil kemiripan antara item A dan item B adalah 0,001. Untuk selanjutnya ada perhitungan kemiripan antara item A dan item C, di mana item A masih sama seperti contoh pertama, yaitu Pulau Karampuang. Item C ada Pantai Dato. Ya, intinya di sini kita ingin menghitung kemiripan mana yang lebih tinggi sehingga mana yang akan direkomendasikan terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat kemiripan antara item A dan item C ada 2. Sedangkan jumlah kata pada item A adalah 17 dan jumlah kata pada item C ada 14. 2 dibagi akar 17 kali 14. Hasilnya
17 kali 14 hasilnya adalah 15,427. Ini sudah hasil dari akar ini ya. Jadi 17 kali 14 itu hasilnya akan dijadikan akar sehingga hasilnya menjadi 15,427. Terus 2 dibagi 15 bagi 427 sama dengan 0,129. Jadi hasil kemiripan antara item A dan item C adalah 0,12, di mana kemiripan antara A dan C lebih tinggi daripada kemiripan antara A dan B. Jadi yang akan direkomendasikan terlebih dahulu adalah item C, yang dimana nama wisata item C adalah Pantai Dato, karena nilainya lebih tinggi daripada kemiripan antara air terjun Tamasati. Intinya perhitungan cost similarity ini untuk menghitung nilai tertinggi, untuk menghitung kemiripan antara dua item dan mana nilai yang paling, misalkan item 1 dibandingkan dengan item 2 dan item 2 ini nilainya lebih rendah daripada yang dibandingkan dengan item 3. Jadi yang direkomendasikan terlebih dahulu adalah item 3. Untuk selanjutnya ada implementasi aplikasi. Jadi di sini saya juga membuat aplikasi sistem rekomendasi wisata Sulawesi Barat berbasis konten base. Langsung buka saja. Jadi di sini terdapat tampilan hingga di mana ada sistem rekomendasi. Di sini ada sedikit deskripsi tentang wisata di Sulawesi Barat. Dan di bawah sini sudah ada sudah menampilkan homepage seperti welcome, ya, seperti homepage tampilan awal dari aplikasi saya. Jadi jika wisatawan membuka Pulau Karampuang, dia akan diberikan nama wisata dan juga sedikit deskripsi. Namun di bawah deskripsi ini mungkin Anda ingin ke sini. Nah, sistem rekomendasi dari aplikasi ini dimainkan di fitur ini. Mungkin Anda ingin ke sini. Jadi ketika wisatawan membuka Pulau Karampuang, mereka akan direkomendasikan beberapa wisata lain yang berada di Sulawesi Barat, seperti, dan juga ada deskripsi singkatnya tentang wisata yang direkomendasikan seperti air terjun Damasapi, air terjun setinggi 75 km dengan suasana yang masih alami terletak di Kabupaten Mamanyu. Ada pantai Ujung Bule, ada pantai Lombang-Lombang, Pulau Pasir Putih, Sureja, Puncak Pitu, dan pantai Tapanulu. Jika kita pencet Taman Sapi, wisatawan juga langsung mendapatkan rekomendasi yang lain dari dari wisata yang telah diklik tadi. Pulau Karampuang, air terjun Damasapi. Saya membuat paper ini dengan saya memiliki data 26 wisata. Di sini sudah lengkap. Di sini ada 20 wisata dan saya membuat codingannya agar yang direkomendasikan akan muncul sesuai dengan perhitungan. Mungkin segitu saja untuk demo aplikasi
yang saya buat tentang wisata di Sulawesi Barat. Untuk selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah uh, penelitian ini berhasil mengembangkan sistem rekomendasi destinasi wisata di Sulawesi Barat menggunakan metode content-based method melalui pengumpulan data dari berbagai sumber dan penerapan teknik causing similarity. Sistem ini mampu memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan deskripsi dan atribut dari tempat wisata. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem dapat memberikan rekomendasi yang personal dan akurat, bahkan untuk pengguna baru yang belum memiliki riwayat interaksi sebelumnya. Meskipun metode ini efektif, terdapat beberapa keterbatasan, seperti kecenderungan untuk merekomendasikan item yang terlalu serupa dan kesulitan dalam menangani item baru tanpa deskripsi lengkap. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan variasi rekomendasi dan pertimbangan konteks eksternal. Mungkin segitu saja presentasi PPT yang telah saya buat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.